Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niketut Krisdayanti dengan NIM 2001144 dari kelas Teknik Perminyakan D angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum dengan judul besaran gelombang. Yang pertama yaitu abstrak. Praktikum besaran gelombang bertujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran gelombang. Dan pada praktikum kali ini menggunakan PET Simulation Coralredo untuk menentukan nilai S pada penggaris, kemudian menghitung panjang gelombang, periode gelombang, dan besaran gelombang lainnya yang dicatat dalam tabel perhitungan, kemudian membuat grafik untuk menentukan hubungannya. Selanjutnya, masuk di latar belakang. Praktikum merupakan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswi atau mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah dari suatu materi yang dipelajari. Praktikum kali ini membahas mengenai besaran gelombang. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menjumpai yang namanya gelombang. Contoh sederhananya yaitu gelombang pada tali. Gelombang itu sendiri adalah bentuk getaran yang merambat pada suatu medium. Besaran-besaran gelombang yaitu panjang gelombang, periode gelombang, frekuensi gelombang, dan cepat rambat gelombang. Tujuan dilakukan praktikum yaitu yang pertama memahami konsep dasar perambatan gelombang, kemudian yang kedua mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, yang ketiga yaitu menganalisis besaran-besaran gelombang. Kemudian masuk di dasar teori. Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Berdasarkan arah getarannya dan arah rambatannya, gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Dan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarannya. Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan regangan. Pada umumnya, gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal tersebut terdiri dari variabel-variabel yang dimana merupakan besaran atau parameter gelombang. Parameter gelombang yang umum diantaranya amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Amplitudo merupakan perpindahan maksimum elemen atau partikel dari posisi kesetimbangannya saat gelombang merambat. Fase gelombang adalah jumlah putaran atau sudut yang ditempuh suatu titik selama perambatan. Kemudian masuk di metode percobaan, yaitu yang pertama peralatan. Peralatan yang digunakan yaitu simulasi fisika dari PET Colorado. Kemudian masuk di langkah kerja. Yang pertama yaitu kita membuka simulasi PET. Yang kedua, atur simulasi menjadi osilan. Yang ketiga, simulasi menjadi non-end. Kemudian atur damping ke posisi no dan tension ke posisi high, serta tampilkan rules dan referential line. Kemudian atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. Yang keenam, tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Dan yang ketujuh, hitung banyak gelombang yang terjadi. Yang ke-8, hitung panjang gelombang yang terjadi, periode, dan kecepatan rambat gelombang tersebut. Kemudian masuk di diagram alir. Yang pertama, kita membuka PET, atur posisi, kemudian setting sedemikian rupa untuk dapat melakukan percobaan praktikum gelombang. Kemudian atur damping kecil, posisi non-entration ke posisi high, dan tampilkan rules dan referential. Kemudian atur amplitudo dan frekuensi serta tentukan nilai S pada penggaris. Dan mulai melakukan pengukuran dan catat data yang ada. Kemudian buat tabel dan grafik serta pembahasannya. Kemudian selesai. Berikut adalah percobaannya. Pertama, kita atur rangkaian sesuai yang ada di modul, lalu kita atur frekuensi 1 Hz, amplitudo 0,5.
Setelah semua diatur, kita aktifkan time lalu kita on kan. Setelah satu gelombang kita hentikan dan kita ukur panjang gelombang menggunakan mistar 6,3 cm dengan waktu tempuh 99 sekon. Dan langkah ini kita lakukan gelombang secara berulang sehingga memperoleh data